Halo, selamat datang di Otolog Channel. Dengan saya Bram. Dan saya Dario. Bahasan mobil kita hari ini, ya bisa kita lihat ya. Ya. Jeep Versi, G-Wagon, G-Class, whatever. Ya, tepatnya nih W460, yaitu alias generasi pertama dari G-Wagon. Jadi gue akan menjelaskan apa mobil ini menolak mati. Bahkan mau dibunuh sama Mercedes pun nggak bisa. Nggak bisa. Habis itu ya sejarahnya jadi dari mobil utilitarian, mobil tentara ya, tepatnya mobil militer, hingga jadi mobil ya sosialita di Hollywood sana. Ya simbol status lah sekarang ya. Simbol status nih. Ya ini mobil ya sebenarnya belum selesai sih sebenarnya. Nanti gue bakal bikin kayak semacam seri nanti ya. Nah ini so far yang gue udah selesai lakuin tuh body udah diberesin, mesin udah, eksterior, tapi interior masih berantakan. nanti ada pasti ada video lanjutannya lagi nanti. Jadi kenapa ada yang namanya G-Wagon atau kenapa bentuk G-Wagon tuh seperti ini? Kira-kira awalnya tuh gimana nih? Nah, jadi ini awalnya ya ada Syah Iran dulu namanya Muhammad Reza Pahlavi. Itu melakukan order ke Mercedes-Benz waktu itu. Mercedes ya? Mercedes. Nah, ya untuk menjawab tantangan itu Mercedes mengajak kerjasama dengan perusahaan di Austria namanya Daimler Puch Steyr. Puch Steyr. Nah, lu tau kan Steyr? Tahu. Nah, itu perusahaan bikin senjata, tapi mereka juga perusahaan bikin mobil. Nah, waktu Mercedes juga punya ilmu dibikin Unimog dulu. Habis itu Puch Steyr juga punya ilmu untuk bikin Pinzgauer dan Haflinger. Itu mobil off-road. Nanti kita kasih lihat di layar nanti untuk kayak gimana. Nah, dari pengalaman mereka itu mereka bekerja sama bikin G-Wagon, Mercedes di bagian desain dan engineeringnya, dan Puch Steyr di bagian ini perencanaan perakitannya. Karena yang rakit nanti bahkan jadi di Puch Steyr itu yang ngerakit. Jadi Puch Steyr bukan Mercedes ya? Nah, lu tau nggak Puch Steyr ngerakit apa lagi? Ngerakit apa lagi? BMW Supra. Nah, biasa Toyota Supra yang yang sekarang? Yang Mark V tuh Puch Steyr yang ngerakit. Oke, gue baru tahu itu. Lu bayangin tuh Toyota Supra merek Jepang, mobil Jerman, tapi dirakit di Austria. Ya, untuk pengetesan mobil ini ya mereka nggak setengah-setengah sih. Mereka ngetes dari tempat yang paling panas di Gurun Sahara sampai tempat yang paling dingin di Arktik Kutub Utara. Jadi ya mobil ini bisa di segala medan lah. Ya, medan ekstrim lah ya. Dan menariknya nih mobil didesain oleh tim Mercedes yang dikepalai oleh Bruno Sacco ya? Bruno Sacco. Lalu tahu kan Bruno Sacco siapa? Kayak yang ngedesain ini bukan sih Mercy Tiger sama yang W124 Boxer ya? Ya betul. Ya mereka dia yang desain dua mobil tuh. Dan mobil ini prototipenya. Jadi kalau mobil kan biasanya pakai tanah liat kan. Tanah liat tuh biasanya emang yang gampang dibentuk lah gitu ya. Dibentuk lagi kan. Karena pakai tanah liat tuh karena gampang dibentuk lagi. Dibentuk ya. Nah, khusus untuk mobil ini mereka pakai kayu. Pakai kayu. Maka menjelaskan apa bentuknya box segini. Oh, jadi bentuknya karena kayu kaku-kaku gitu ya. Ya, jadi mereka nggak usah pakai tanah liat yang elastis, jadi mereka pakai kayu. Ya, karena memang waktu itu memang difungsikan untuk kendaraan utility sih ya. Ya, utility. Nah, jadi ya kendaraan utility bisa di segala medan, makanya dinamakan ya kendaraan lintas negara atau bahasa Jerman Geladenwagen. Geladenwagen kata lagi pasti. Geladenwagen ya itulah nanti kita tampilin lah tulisannya. Ya maka ya Geladenwagen disingkat jadi G-Wagon. Nah tapi pas selesai mobil ini dikembangkan. Selesai dibuat gitu ya? Selesai dibuat, nah itu Syah Irannya tuh digulingkan waktu itu ada revolusi kan. Revolusi di Iran ya. Nah maka itu percobaan pertama nih mobil hampir bisa dikatakan gagal saat itu juga sebenarnya. Tapi karena nggak ada yang pakai karena itu tiba-tiba digulingin gitu, jadi pesanannya cancel gitu ya. Dianggap cancel lah. Nah, tapi untungnya militer Argentina itu mau beli ini mobil. Mau beli. Nah habis itu juga menariknya juga mereka akhirnya bikin versi sipilnya. Lebih comfort lah untuk masyarakat sipil seperti AC, power steering. AC steering nggak salah ada di juga militer ya. Sama ini ya, kursi yang lebih nyaman lah ya. Lebih nyaman semua lah. Nah, sama yang gua tahu ini, Vatikan waktu itu beli juga ya untuk si Sri Paus. Paus waktu itu. Yang pakai jadi namanya Pop Mobil. Ya Pop Mobil. Yang ada apa? Yang ada kotak transparan di atas ya? Akrilik yang buat mereka, kayak popnya, pausnya tuh bisa memberi berkat lah ke jemaatnya waktu itu. Iya. Itu namanya apa ya kalau itu sebutan deh? Namanya keren sih.
Papa G. Papa G. Papa G in the house, yo. Maaf yang Katolik. Tapi itu sebutan mobilnya sih. Keren sih mobil Papa G. Wah, gila. Nah, ini kan G-Wagon nih bentuknya kan kira-kira sama-sama kayak gini ya. Kira-kira ini ada bedanya nggak dari generasi awal sampai sekarang itu? Apa aja yang berubah? Lu tau nggak? Nah, ini bakal agak panjang. Karena gue terus terang gue nggak ngerti G-Wagon. Nah, jadi pada dasar tuh ada 3 generasi. Nah, ini W460 ini generasi pertama. Jadi W460 tuh mewakilin untuk seri yang militer dan seri sipilnya. Yang dari ciri khas dari generasi pertama ini itu ini pertama frame lampunya. Frame lampu. Frame lampu. Kalau yang generasi pertama ciri khasnya tuh yang bentuknya trapesium gini dia. Oke. Ini trapesium kan. Yeah, dan ini bahannya karet nih. Oh, ini karet. Karet. Cuman agak mengeras karena ya udah biasa ada cat ulang agak mengeras dia. Nah, habis itu yang generasi kedua, jadi bagian versi sipil sama militer di kode dipisah. Jadi W461 untuk militer, W463 buat versi sipilnya. Bentuk lo sama persis sama ini. Hampir nggak ada beda. Iya. Paling cuma bedanya sama W460 mereka dikasih part mesin yang lebih modern yang dipakai di 463. Nah, tapi bedanya apa 463? 463 ya lebih mewah jadi lebih mewah lagi. Jadi mereka jadi pembedanya yaitu frame lampunya lebih kotak sekarang. Oh, kotak ya, nggak trapesium lagi. Nah, lalu habis itu juga ya generasi awal yang mereka polos bentuk bulat bulat ini, lalu yang generasi agak belakangan lebih muda mereka dikasih lampu LED, lampu DRL. Oh ya, DRL. Juga ngisi bensin mulai di samping. Itu ciri-ciri 463 gitu. Nah, habis itu ya mulai kita ke Gen 3. Gen 3 berarti yang modern dah, yang paling terakhir. Yang sekarang ya. Nah, lucunya kode sipil masih sama, W463 juga. 463 juga. Nah, waktu itu sempat spekulasi bahkan kode diganti, tapi enggak. Nah, orang kenapa spekulasi bahkan diganti? Karena depannya itu menurut gua tuh perubahannya paling banyak sih, paling signifikan. Depannya ganti independen. Kalau ini kan solid nih, depan belakang masih solid. Solid axle. 463 yang terakhir tuh ini independen depannya. Nah, makanya orang sih nyebutnya W463A. Itu semacam ya revisinya lah. Nah, lalu gue juga baru tahu ternyata tahun 2022 mereka ngeluarin juga buat versi ini ya, versi utilitarian-nya, versi militernya. Itu W464. Gue baca-baca hampir sama semua. Nah, sekarang yang pakai negara yang pakai untuk mobil militer ini apa aja sih? Salah satunya Indonesia sih. Indonesia pakai ya? Indonesia pakai, yang Pas Pampres pakai ini. Pas Pampres kayak gini? Maka kita banyak tuh yang generasi 3 kan? Apa yang berapa? Pas Pampres tuh pakai dari Gen 1 ada. Oh, dari Gen 1 Gen 2 ada. Gua nggak tahu Gen 3. Nah, Gen 3 yang B464 tuh beda, hampir sama bentuknya. Cuma bedanya bumpernya dia yang lama tipis gini. Ini udah bumper udah ganti sih. Lalu yang B464 tuh cukup tebal. Nanti kita kasih lihat fotonya. Kita kasih foto ya. Udah agak unik sih gue bilang. Juga lampunya ada LED. Ini kan masih bohlam ya. Bohlam ya. Yang P464 itu sudah pakai LED. Terus kalau variasi-variasi kayak waktu itu yang gue pernah lihat di Top Gear ada 6x6 gitu. Iya. Ya ini kalau ngomong body style tuh banyak sebenarnya. Banyak ya? Iya banyak banget enggak. Jadi gini, pokoknya pada dasarnya ada 2. Ada SWB, short wheelbase, ada long wheelbase. Nah, yang short wheelbase udah tahu namanya. Yang 2 pintu ya? Ya 3 pintu lah bahasa. Iya, sama pintu belakang ya. Makanya lebih pendek. Itu ya lebih jarang sih. Di Indonesia sempat ada yang B460 ini yang Gen 1. Itu cuma berapa tahun, cuma setahun, sehingga itu awalnya justru yang short wheelbase. Yang short wheelbase ya. Tapi makanya di Indonesia jarang tuh. Makanya tuh tahun-tahun yang paling tua. Yang paling umum yang long wheelbase ya? Yang paling umum long wheelbase-nya. Nah, jadi gue jelasin SWB dulu. SWB paling dikit hariannya. SWB itu ada yang versi hardtop nih, versi biasa. Ada juga yang versi cabrio. Oh, softtop. Nah, softtop ada. Yang kayak ini ya, yang kayak Jeep Willys. Ya, kayak Jeep Willys, yang cabrio. Nah, tapi yang di Indonesia gue jarang sih, nggak pernah lihat yang cabrio. Seingat gue nggak ada sih. Tapi gue pernah lihat waktu ya ada yang bikin sih. Ada yang bikin, dipotong ya? Dipotong ada yang cabrio, ada yang potong ada. Ya habis itu yang ini, yang long wheelbase. Long wheelbase itu ada 3 jenis body. Jadi ada yang hardtop nih kayak gini punya gua. Ada yang namanya custom wagon. Custom wagon tuh jadi blind van. Oh, blind van. Jadi long wheelbase tapi 3 pintu.
Oh, jadi cuma pintu depan, habis itu blind sama pintu belakang. Ya, blind panel, habis itu pintu belakang ya. Belakangnya tuh rata dia. Nah, itu nama custom wagon itu ya, bahasa secara apa sih? Terjemah harafiahnya ya blind fan. Blind fan. Tapi bukan fan sebenarnya. Lalu yang agak baru-baru terakhir ini namanya Londolet. Londolet yang cabrio juga. Cabrio untuk yang belakang ya? Cabrio setengah. Iya. Gue kayak ngerti deh. Itu untuk yang long wheelbase yang mewah. Salah satunya Maybach, ada versi Maybachnya. Maybach. Nah, lalu juga ada yang unik-unik itu yang 6x6. 6x6. Itu cuma ada 100 unit di dunia deh. Itu selain lebih panjang dari long wheelbase, ya 6x6, lalu juga gardannya portal. Kan tuh tinggi banget itu mobil. Iya, tinggi. Ini aja udah cukup tinggi, ini 2 meter lebih. Ya, ini lebih tinggi. Itu lebih tinggi lagi. Gue nggak bisa bayangin. Wah, tuh kalau bicara ini special edition. Kalau bicara special edition sih banyak sih. Banyak sih, kadang-kadang gue suka lupa juga. Tapi ya di Indonesia banyak sih yang kadang-kadang yang di sampingin, walaupun versi yang tua aja ada sih. Dengan alasan praktis ya. Ya, dengan praktis ya. Dulu sempat di knalpot samping sih gue sih, tapi itu karena berisik ya udah kayak balikin lagi original. Ini Dar, tadi kan lu bilang KTP ini mobil apa menolak mati atau apa? Iya, di awal. Kenapa tuh? Jadi pada tahun 2007 Mercy itu sempat mau nyuntik mobil ini, G-Wagon ini. Mau disuntik mati? Mau suntik mati. Gara-gara kenapa sih? Gara-gara ya waktu itu militer, waktu itu udah nggak ada orderannya. Pas itu juga mungkin ya karena mobil ini mahal. Penjualan sipil juga nggak terlalu banyak gitu nggak ya? tahu tinggi juga sih angkanya. Nah, mereka maka bikin GL class waktu itu. GL. Gua nggak tahu sih L-nya apa, tapi ya pakai intinya buat pengganti ini mobil. Makanya kalau kalian inget, pada tahun-tahun itu kan seingat gue ada Jurassic Park tuh yang The Lost World. Itu GL ya? Ya, ML sebenarnya sih, tapi masuk ke klasifikasi GL lah. Nah, mereka tuh mencoba untuk biar orang lupain ini mobil ganti. Jadi maksudnya biar citra SUV-nya Mercedes berubah ke situ gitu ya? Ya, jadi makanya lebih nyaman lah apa. Tapi tiba-tiba Amerika, surprising Amerika melakukan orderan untuk ini, untuk yang versi militernya. Makanya dibikin lagi. Dan ternyata demand-nya masih ada buat ini mobil. Di Amerika? Di seluruh dunia, kalau yang versi sipil, jadi orang-orang tuh tetap nggak mau beli yang GL, tetap beli yang G-Wagon. Nah, makanya dia dilanjutin lagi. Oh ya, yang menariknya lagi yang Gen 3 itu, yang bentuknya kan bisa dikatakan beda banget sih. Bodi udah totally new. Nah, tapi ada satu hal yang masih sama. Apa? Itu tuh latch pintunya. Oh, bukan pintu. Banyak orang bilang kayak tutup pintu bunker. Karena gue waktu itu pernah lihat video, ada orang pikir bukan pintunya dia tuh ditarik, benernya dipencet, ada tombol. Nah, orang yang pertama kali ngeliat G-Wagon pasti salah buka pintunya. Ya, karena ini model pintu tua sih emang. Iya. Makanya dari semua part mobil yang dari, makanya G-Wagon pertama, Gen 1, Gen 2, Gen 3 tuh, yang masih sama tuh latch pintunya. Itu doang ya? Part number masih sama. Karena mereka tahu tuh salah satu ciri khasnya ini mobil. Oke, itu mungkin sejarah singkat G-Wagon. Sekarang kita lihat yuk G-Wagonnya bokapnya Dario ya? Iya, bokap gue. Iya, bokapnya Dario ya. Seperti yang kita lihat nih udah jelas berubah nih depan nih. Iya, yang pertama sih catnya sih. Catnya ini udah diganti. Cat. Karena waktu itu kita dapat emang yang semi bahan. Jadi emang di SNK warna hijau ya, pine green nasinya. Pine green. Pine green tuh warnanya kayak gimana? Nanti kita kasih lagi ini. Susah kalau jelasin ya kan, susah. Tapi nggak kayak gini kan? Nggak. Ini akhirnya diganti ya hijau matte sih, matte green sama bokap. Kayak apa? Kayak warna militer gitu ya? Ya, ide bokap gua. Idenya gitu? Idenya kayak gitu. Lalu ya ciri khasnya salah satu Mercy itu lampu kodok nih. Lampu kodok sama bokap gua diganti buat supaya bisa mounting ini antena radio sama itu lampu sorot. Lampu sorot. Ya, sebenarnya ya inspirasi dari Pak Hoko juga sih, temennya bokap. Nah, habis juga bumper nih ini full custom. Ya, ini sengaja emblem diganti jadi puh. Iya, karena kayak gue bilang tadi, ini kan jadi puh itu kan karena mereka kerjasama sama Daimler Steyr Puh, Mercedes kan. Nah, untuk pasar Asia lagi, pasar Eropa Timur, mereka menggunakan nama Puh G.
Jadi ya bokap gua mungkin senang nama yang pengen unik lah sebenarnya. Unik ya. Makanya diganti emblem pakai Peuh. Mobil ini ada satu merek lagi, ada 3 merek. Mercedes, ada Peuh, satu lagi Peugeot. Peugeot P4 namanya. Oke. Gue baru tahu itu. Peugeot P4 itu bentuknya mirip ini untuk militernya Prancis. Yang uniknya mereka lampunya kotak. Kotak. Ya. Makanya ini mobil ya, nah banyak uniknya sih. Kaca spion yang model G Pro. Jadi kalau kalian nggak tahu G Pro itu, jadi pas generasi Gen 2 mereka ngeluarin versi utilitarian tapi untuk sipil. Jadi speknya spek militer tapi untuk sipil. Itu ya roof rack juga. Roof rack. Ya sementara itu dulu sih, paling velg diganti yang model AMG. Benernya bokap gue udah nyimpen sih satu set velg kaleng. Velg kaleng orinya dia? Orinya. Oke. Nah, kalau yang nggak tahu, velg kalengnya gila harganya. Bahkan ini velg AMG kan. Ya secara logika velg AMG lebih mahal daripada kaleng kok. Malah kaleng lebih mahal, gila. Gue nggak ngerti tuh. Akhirnya bokap gue dapat dengan harga yang cukup lebih wajar. Oke. Nah, lalu kenapa gue bilang ini raja jalanan? Nah, kenapa tuh? Mungkin kalian bilang, alah Fortuner lebih kenceng, Pajero Sport lebih kenceng. Iya, nggak emang lebih kenceng. Tapi namanya raja, jalan pelan di belakang. Ya, yang pegawai, yang bawah duluan tuh. Ya, makanya nih raja tuh jalannya pelan, santai. Jangan salah, men. Ini disebut raja jalanan. Lu inget J63 AMG itu kencang. Itu raja pergi perang itu gue bilang. maksa. Ya udah, yuk kita pindah ke bagian belakang. Belakang kita lihat belakang. Nah, di belakang yang gua notice kayak pintunya berubah tuh. Jadi ya gua lupa mention juga di body style. Jadi pintu belakang tuh ada 2 jenis, ada yang model biasa ya. Di Indonesia kebanyakan model biasa yang 1 piece doang. 1 piece. Nah, ini model namanya barn door. Di Indonesia hampir nggak ada sih, ini kita pasang sih. Biasa barn door ini di model yang Eropa ya? Biasanya model Eropa. Ya? Model Eropa yang tua biasanya sih. Nah, itu juga kena barn door, jadi ya kita emang kalau barn door harus pakai ini tire carrier. Nah, habis itu tire carrier ya biasalah, mesti bisa kita buka. Terpisah ya dari pintunya. Iya, bisa kita buka kayak gini. Ya. Ya karena ya kalau bandar ya mereka nggak bisa pasang bonggol sini sih. Nih. Maka harus pakai tire carrier. Nah, habis itu ya karena bokap gua ada pasang tire carrier, sekalian juga pasang nih buat tangki air segala. Tangga juga. Ya buat akses ini, soalnya mobil tinggi banget sih ini, 2 meter lebih sih. Iya. Pokoknya masuk mall nggak bisa udah. Nah, sebagai catatan tinggi gue 177. Ini masih lebih tinggi mobilnya jauh. Makanya tadi kita naik mobil katanya lu ya kayak naik sirkus katanya. Akrobat dulu naiknya. Akrobat dulu, iya. Soalnya kalau mobil Dario belum ada footstep. Iya, kita belum pasangin footstep. Ini mobil masih baru kuat deh bengkel body sih. Jadi ya masih banyak yang belum selesai. Ya nomor plat juga ada, nomor bokap gue taruh di atas. Nah, kalau kalian tahu yang bekasnya pas Tamres, biasanya kan yang model 1 pintu. Nomor plat biasanya tahu di atas ini nih. Di pintunya ya? Di pintunya. Itu biasanya yang pas Tamres punya. Nah, habis karena bokap gue pengen mirip, tapi ini bandor, ditambah kan tahu di roof rack. Banyak yang perlu diberesin. Nanti makanya kalian subscribe ya di channel gue ya. Iya. Kita lihat yang berikutnya nanti ada perubahan apa lagi. Makanya nanti ini gue bakal bikin berapa video perkembangan mobil gimana. Ya paling sementara itu dulu sih. Itu dulu ya. Coba kita intip interior dari luar ya. Yuk, ya kita intip. Nah, ini teaser. Sementara teaser. Nah, kalau kalian lihat tuh setirnya, setirnya model originalnya tuh. Ya itu sama Unimog-nya sama sih. Oh, gedenya sama? Gedenya sama. Oke, gue baru tahu. Nah, sama joknya sama bokap. Ya, sama bokap diganti yang model gini nih. Model Steyr. Iya, model itu emblemnya bikinan sih. Steyr Peuh ya pokoknya itulah ya. Oke, mungkin segini dulu kita bahas soal awal sejarah G-Class dan kemudian ada sedikit bahasan tentang G-Class G-Wagon Dario. Ya nanti di video berikutnya nanti gue bakalan beresin interiornya. Ya makanya ya sekali lagi gue bilang jangan lupa subscribe subscribe supaya nggak ketinggalan.
Nah, ya udah ya. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, komen, like videonya, share kalau perlu. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, sampai jumpa, dah.